Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pengantar ilmu ekonomi. Jadi kita sudah ada di pertemuan ke berapa ya? Ke-10 ya minggu ini. Nah, sabar ya, 6 minggu lagi kalian libur ya, lumayan lah. Kalau ganjil ke genap itu memang nggak sepanjang genap ke ganjil ya, maksudnya libur aja, cuma ya lumayan. Nanti bisa cukup me-refresh pikiran kalian kok. Tapi sabar dulu, karena kita masih ada di peperangan, masih ada dalam ya pembelajaran ya teman-teman. Oke, jadi ini bab selanjutnya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang pendapatan nasional. Nah, sekarang babnya adalah mengukur biaya hidup. Ada yang tanya saya, terutama yang dari kelompok 2 ya, dari Afrika apa kemarin. Tuh tanya, "Bu, mengukur biaya hidup sama IHK itu samakah?" Gitu. Ya, biasanya untuk mengukur biaya hidup itu pemerintah menggunakan IHK atau Indeks Harga Konsumen. Kayak gitu ya, teman-teman. Nah, kenapa sih kok biaya hidup itu diukur ya? Soalnya kita pengen tahu sekarang kayak gimana biaya hidupnya orang-orang di suatu negara kayak gitu ya, misalnya di Indonesia atau mungkin lebih spesifiknya lagi di kota apa gitu, misalnya di kota Malang atau di provinsi gitu ya, di Jakarta sama di Jawa Timur beda nggak sih kayak gitu. Nah, ini ya saya ada kayak ini sudah saya share juga di si Pejar ya slide-nya teman-teman bisa lihat nanti. Nah, ini berapakah uang saku kalian ketika masih duduk di bangku TK atau SD? Ini ya kalau kita offline, saya biasanya ngelempar pertanyaan kayak gini gitu. Pasti sebagian dari kalian, ya meskipun, mungkin kalian udah cukup banyak ya dibandingkan dengan saya waktu TK atau SD. Saya SD itu paling mentok-mentok dikasih 1.000 kayak gitu kan, dikasih 500 sampai 1.000 itu aja udah lumayan gitu. Harga nasi goreng meskipun dikit ya, itu dulu di SD saya harganya Rp200 gitu, 200 perak doang. Nah, mungkin teman-teman, karena kalian selisih berapa tahun ya, kita ya mungkin 9 tahunan ya, mungkin kalian di TK, SD-nya ya sudah agak berbeda lah dengan zaman saya. Mungkin kalian SD, dikasih uang saku katakanlah 2.000 atau mungkin 5.000 kayak gitu. Nah, dulu waktu zaman kalian TK, uang sebesar itu tuh bisa buat beli apa aja kayak gitu. Kan pasti banyak gitu ya di zaman dulu kalian SD. Sekarang kalian kelahiran berapa sih? Mungkin teman-teman rata-rata 2002 ya. Berarti SD atau mungkin TK lah. TK kalian usia 6 tahun, berarti kalian 2008. 2007, 2008 ya kalian masuk TK. Nah, itu kalian uang sakunya berapa? Misalnya uang saku kalian 3.000. Nah, dulu uang 3.000 itu bisa buat beli apa aja. Nah, itu pasti masih jauh lebih banyak dengan uang 3.000 yang kalian belanjakan di tahun 2007 dengan uang 3.000 di tahun 2020 seperti sekarang. Jadi kalau dulu 3.000 nggak usah jauh-jauh deh. Kalian tahu top ya, jajan top itu loh atau beng-beng. Beng-beng itu dulu zaman mungkin zaman kalian SD harganya masih 1.000 kayak gitu. Sekarang nggak boleh loh, beng-beng itu harganya kalau di retail termurah aja 1.500. Kalau masuk ke retail yang agak mahalan kayak Indomaret bisa 2.000 kayak gitu. Nah, harga beng-beng aja udah berubah. Belum harga-harga yang lainnya kayak gitu ya. Nah, jadi, ini nih ya, apakah harga barang atau jasa yang kalian beli saat itu masih sama dengan, harganya di waktu sekarang? Kayak gitu ya. Tadi kan juga saya contohkan beng-beng aja sudah banyak berubah, kayak gitu. Terus es krim ya, es krim itu, apa ya yang buat saya kaget itu, bukan es krim, coklat. Silver Queen dulu itu cukup murah ya, yang panjang itu harganya di bawah tahun 2010, itu harganya berapa sih, kayaknya nggak sampai 10.000. Jadi cuma 6.000, 7.000 itu aja menurut saya udah mahal sekali gitu. Nah, ternyata sekarang harga Silver Queen yang panjang itu udah di atas 10.000 kayak gitu. Karena apa, saya agak agak lama ya, nggak jajan coklat gitu, apalagi yang merek Silver Queen, saya kaget loh ternyata Silver Queen sekarang mahal gitu ya. Jadi dan banyak lagi barang-barang lainnya yang dulu harganya berapa, sekarang jadi berapa. Nah, itulah. Kita perlu belajar tentang, mengukur biaya hidup atau di sini, ukurannya adalah dengan IHK. Maaf ya teman-teman, saya kurang enak badan. Saya batuk pilek. Oke, ini ya IHK atau bahasa Inggrisnya itu CPI, Consumer Price Index, itu adalah pengukuran keseluruhan
biaya dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen pada umumnya, kayak gitu. Udah beda definisi ya, kalau pendapatan nasional kemarin kan atau PDB ya, misalnya diukur pakai PDB kan nilai dan barang jasa akhir yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu, itu PDB. Nah, kalau IHK dia mengukur keseluruhan biaya dari barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen pada umumnya, kayak gitu. Saya sebenarnya agak ragu-ragu sih teman-teman mau jelasin karena aduh saya agak batuk pilek agak cukup apa ya, jangan dibilang parah ya, saya masih sehat. Maksudnya ya agak agak ngomong dikit gitu langsung batuk-batuk. Tapi nggak apa-apa ya, saya coba jelaskan pelan-pelan. Oke. Indeks harga konsumen ini ya pengertiannya pengukuran keseluruhan biaya dari barang dan jasa yang dibeli. Kalau kemarin PDB itu adalah barang dan jasa yang diproduksi, ini yang dibeli oleh konsumen kayak gitu. Jadi kita dari sudut pandang konsumen atau pembelinya. Nah, tujuannya itu ada dua, yaitu menghitung perubahan biaya hidup ya. Jadi ya tadi yang seperti yang saya bilang, mungkin sekarang anak TK atau anak SD dikasih uang 5.000 aja bisa jadi nggak cukup loh, kayak gitu. Ponakan saya aja biasanya dikasih jajannya 10.000 gitu ya. Karena pengen beli Milo, pengen beli, aduh belum lagi kalau ke Alfamart beli Kinder Joy kan, aduh mahal sekali itu. Nah itu ya, jadi udah beda lagi itu. Jadi kita ingin menghitung perubahan biaya hidup. Terus yang kedua, kita ingin menghitung berapa banyak pendapatan harus meningkat untuk mempertahankan standar hidup kayak gitu. Nah, ini PR buat pemerintah sih ya, pemerintah dan juga perusahaan yang bertugas untuk menggaji pegawainya dan juga pemerintah yang bertugas untuk menganggarkan APBN untuk gaji PNS, polisi dan yaitu itu di sini gunanya IHK itu biar tahu gitu sebenarnya gaji yang diterima oleh orang-orang sekarang itu layak apa enggak gitu ya. Dulu mungkin kalau zaman kakek kalian atau di sini zaman ayah saya ya, bapak saya dulu pertama kali kerja gajinya cuma berapa puluh ribu, tapi itu cukup di zaman itu gitu. Nah, apakah gaji segitu tuh cukup di-convertkan di masa sekarang itu kan belum tentu. Jadi kita harus tahu. Makanya kenapa ada upah minimum juga kan. Itu juga dasar penentuan upah minimum itu juga melihat perubahan biaya hidup gitu ya. Aduh, sorry guys. Bentar ya. Nah, ini ya. Konsumen atau masyarakat itu cenderung hanya menyadari adanya perubahan harga pada barang dan jasa yang biasanya mereka konsumsi kayak gitu. Oke, ini ya perhitungan IHK. Jadi teman-teman bisa cek di bukunya Menkyu di halaman 28, yaitu ada step-step untuk perhitungan IHK. Jadi perhitungan IHK itu nggak sembarangan ya teman-teman ya. Jadi bahkan BPS pun itu dalam menetapkan keranjang, nah ini ya harus hati-hati. Jadi IHK itu ngitungnya itu berdasarkan keranjang. Dan keranjang itu nggak setiap tahun diupdate sama BPS. Karena apa ya? Karena keterbatasan biaya dan juga waktu ya. Yang dimasukkan keranjang ini apa? Jadi kalau di BPS sendiri, dia itu mengklarifikasikan IHK itu berdasarkan kota-kota dan kabupaten terpilih kayak gitu. Nggak bisa semuanya sih se-Indonesia. Dianggap kota-kota kabupaten ini ya cukup mewakili lah kayak gitu, daerah-daerah di sekitarnya. Jadi Malang masuk ya, Malang, Surabaya kayak gitu. Nggak hanya ibu kota, kalian bisa cek di BPS ya. Saya belum lihat video kelompok 2 secara keseluruhan, apa kalian bahas ini apa enggak. Jadi nggak semua kota di Indonesia, cuma juga nggak ibu kota aja, nggak ibu kota provinsi aja. Kota-kota besar sih biasanya, kota-kota besar yang cukup memberikan dampak kayak gitu ya ke perubahan IHK itu biasanya juga dihitung. Nah, di sini keranjang di Malang dan keranjang di Surabaya itu bisa jadi berbeda. Maksudnya keranjang ini apa sih? Keranjang belanja. Jadi setiap bulan pendapatan yang diperoleh oleh rumah tangga itu larinya kemana aja habisnya kayak gitu ya.
Dan kita asumsikan habis ya, jadi nggak ada tabungan di sini. Jadi habisnya tuh buat apa aja? Kalian bisa cek di halaman 31 ya. Nah, di halaman 31 tuh misalnya ada jenis keranjang itu misalnya untuk beli apa? Beli kebutuhan sehari-hari, misalnya kayak peralatan mandi, peralatan ya itulah belanja bulanan, terus untuk makan, untuk transportasi, untuk pulsa, untuk sekolah, terus apalagi biasanya untuk komunikasi ya, pulsa, untuk kesehatan, untuk rekreasi. Nah, kayak gitu. Itu yang namanya keranjang. Dan keranjang seperti yang saya bilang, di Malang dan di Surabaya itu bisa jadi berbeda. Maksudnya gimana sih? Ya, orang di Malang menghabiskan misalnya gajinya sama ya 3 juta ya. 3 juta untuk orang Malang dengan 3 juta orang Surabaya itu bisa jadi berbeda yang dihabiskan. Misalnya gara-gara di Malang ini uh, kita sudah cukup terhibur ya, sudah cukup terhibur dengan tinggal di dataran yang cukup tinggi. Nah, karena kita hidup di dataran yang cukup tinggi ya, akhirnya apa? Akhirnya rekreasi itu nggak terlalu banyak keranjang rekreasinya. Tapi karena di Surabaya itu dia di dataran rendah dan tidak terlalu banyak ya wahana rekreasinya, akhirnya apa? Akhirnya mereka cukup banyak menghabiskan persentase rekreasinya. Karena apa? Karena ya mereka ada di ibu kota, mereka mungkin butuh budget yang lebih banyak untuk rekreasi karena mereka harus ke Malang misalnya atau mungkin ke Bali dan lain sebagainya. Jadi kayak gitu. Jadi keranjang, kita harus menetapkan keranjangnya dulu. Kalau untuk case Indonesia, keranjangnya itu per kota kabupaten terpilih. Kalian bisa cek BPS, oke? Okay? Saya kasih contoh nggak di sini? Nanti saya kasih soal juga ya di bawah. Nah, coba ya, saya buka Excel dulu. Ini ada di buku sih teman-teman, cuma saya jelaskan lagi aja. Nah, sekarang kalian bisa bayangkan kan kenapa kok BPS itu nggak mengupdate keranjang. Karena apa? Karena yang tadi dia text time, dia harus menginterview sampel dari beberapa penduduk untuk mengetahui gajinya itu dihabiskan 100%, itu dibagi 100% itu dibagi ke persen-persenan itu menjadi apa aja gitu ya. Dan itu dibagi rata-ratanya. Kalau kalian cek BPS, itu makanan pun itu juga dibagi-bagi lagi. Dibeli buat apa aja, misalnya makanan instan berapa persen, terus apa namanya sayuran berapa kayak gitu ya. Sayuran pun biasanya juga kadang dibagi-bagi lagi, misalnya wortel berapa, ayam berapa kayak gitu ya. Nah, ini contoh mudahnya di halaman 30. Nah, ini asumsikan di suatu daerah atau ya pokoknya satu lokasi ya. Dia keranjang belanjanya hanya terdiri dari 4 sosis dan berapa ini? 2 burger ya. Jadi cuma 4 sosis, 2 burger. Nah, ini yang dinamakan keranjang. Tapi ini asumsi ya, asumsi gajinya cuma dihabiskan sosis sama burger, meskipun ya nggak make sense lah guys, masa kalian nggak mandi, nggak butuh pulsa kayak gitu kan. Ini cuma contoh gampangnya aja. Nah, kemudian kita, ini belum saya share ya, sorry. Udah saya share belum ya tadi? Kayaknya masih ini ya. Oke, tetapkan keranjangnya seperti tadi. Terus kita temukan harganya. Jadi harga untuk tiap masing-masing komponen yang ada di keranjang itu berapa sih? Nah ini ya, misalnya ini kalau di buku ada 2013, 2014, dan 2015. Sosis, burger. Nah ini udah diketahui ya. Sosis $1, $2, $3, burger $2, $3, $4 kayak gini. Nah ini harganya ya dari tiap masing-masing di tiap tahunnya kayak gitu. Oke, next. Kita kembali lagi.
Terus, yang ketiga hitung biaya keranjangnya. Nah, hitung biaya keranjang ini ya tinggal kalian menambahkan aja kayak gitu ya. Jadi untuk hitung biaya keranjangnya kalian tinggal mengalihkan aja. Jadi untuk yang di 2013, nah harga sosis kan gini aja ya biar gampang. Oke. Nah, ini ya, kuantitas sosis kan 4 tuh. Jadi keranjang ini akan tetap ya teman-teman ya setiap tahunnya. Karena apa? Karena ya dia akan berubah ketika diupdate oleh si tukang ngitungnya kayak gitu. Nah, yang ngitung siapa di Indonesia ya BPS itu. Kalau BPS mengupdate keranjang belanja untuk Malang, maka akan berubah. Tapi selama BPS itu tidak mengupdate keranjang belanja di Malang, maka um, harga keranjang belanja itu sorry ini ya apa sih ini namanya jumlah yang ada di keranjang belanja itu akan tetap sama kayak gitu. Jadi hanya harganya aja yang berubah. Burger 2. Ini bukan harga ya. Ini kayak jumlahnya. 4 sosis sama 2 burger. Terus kita kalikan. Oke, langsung kita drag sini. Ini juga kita kalikan. Oke, nah ini ya. Jadi kita sudah tahu masing-masing berapa. Jadi untuk sosis itu menghabiskan $4, untuk burger $4. Nah, totalnya berapa? Total keranjang belanjanya itu 8. Istilahkan gini biar teman-teman gampang sih. Nah, ini ya teman-teman. Jadi langkah ketiga yaitu menghitung biaya keranjang untuk tiap tahun. Sebentar. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini adalah total keranjang belanja kalian per tahun, kayak gitu ya. Jadi ini kuantitas untuk sosis, ini kuantitas burger, ini total untuk sosis, ini total untuk burger ya. Total burger, ini total sosis. Tinggal ditambahkan aja kayak gitu. Realnya gimana Bu? Kalau realnya di Indonesia ya per item kayak gitu. Jadi seperti yang saya bilang, misalnya untuk makanan aja ada makanan instan, ada sayur-sayuran, ada ayam, ada ikan, ya udah ayamnya berapa dikali berapa. Jadi banyak banget komponennya kayak gitu ya. Makanya keranjang ini terakhir sih 2014 kayaknya ya diupdate oleh BPS. Setelah itu BPS masih belum melakukan update keranjang lagi di Indonesia kayak gitu. Nah, selanjutnya kita gunakan tahun dasar ya. Biasanya tahun dasar itu tahun terlama yang digunakan sebagai penetapan keranjang. Nah, ini tahun dasarnya 2013. Kita udah share ke sini belum ya, guys? Saya takut oh ya udah. Oke, tahun dasar 2013. Maka IHK-nya IHK-nya gampang ya. Jadi tinggal mengalihkan aja. Jadi kita tentukan tahun dasar, langkah selanjutnya terus kita tinggal dibagi aja. Apa yang dibagi? Yang dibagi adalah ini total keranjang ya. Yang dibagi adalah total keranjang dibagi total keranjang tahun itu ya, dibagi total keranjang di tahun dasar dikalikan 100. Ini 2018 kan 8 ini ya, dibagi total keranjang di tahun dasar, jadi dibagi 8 ini. Terus nanti dikali 100 kayak gitu. 2014 berarti kan 14 ya di sini. Jadi di total keranjang di tahun 2014 dibagi total keranjang
di tahun dasarnya 2013, jadi dibagi 8, oke, dikali 100. Oke. 2015 berarti total keranjang di tahun 2015 dibagi lagi di tahun dasar, ingat ya dibaginya tahun dasar teman-teman. Nanti kalau misalnya keluar pas ujian kalian yang teliti ya. Ini dikali 100. Oke. Jadi 250. Jadi ini ya, ini yang dinamakan IHK-nya. Oke. IHK per tahunnya. Nah, seperti ini. Nah, dari IHK ini kita bisa menghitung inflasi. Oke. Oke, caranya adalah, nah ini hati-hati ya. Kalau inflasi karena 2013 kita nggak punya data 2012, berarti kita nggak bisa cari inflasi di tahun 2013 kayak gitu. Jadi yang bisa kita cari adalah inflasi dari 2015 dan 2014. Caranya IHK di tahun 2014 dikurangi IHK di tahun sebelumnya, terus dibagi IHK di tahun sebelumnya kayak gitu. Oke. Nah, 2015 juga sama ya. Caranya adalah ini 250 dikurangi 175, jadi IHK di tahun itu dikurangi IHK di tahun sebelumnya. Kalau inflasi nggak pakai tahun dasar ya, tapi pakai tahun sebelumnya. Terus dibagi IHK di tahun sebelumnya. Oke, jadi ketemu ini ya, angka inflasinya. Ini kita persenkan. Karena kalau inflasi satuannya dalam persen. Kayak gitu teman-teman. Ya, jadi cukup singkat sih untuk IHK. Kayak gitu ya. Oke. Itu ya cara menghitung IHK. Jadi kalian ingat-ingat, pertama adalah tentukan keranjangnya dulu. Ada apa? Nah, ini kita asumsikan hanya ada 4 sosis dan 2 burger. Yang dimaksud keranjang itu adalah 100% pendapatan seseorang itu dihabiskan untuk apa aja sih kayak gitu ya. Kemudian kita kalikan harganya. Ini harga ya. Ini harga. Harganya tiap tahun kan berubah. Kemudian langkah yang kedua setelah kita menentukan keranjang dan kita mengetahui harganya, kita hitung total keranjangnya setiap tahun kayak gitu. Yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing ini ya keranjang belanjaannya, misalnya di sosis ini ada 4 sosis dikali harganya di tahun itu. Terus burger 2 ya dikali harganya di tahun itu, terus kita tambahkan gitu. Nah, langkah selanjutnya kita tentukan tahun dasar. Nah, tahun dasarnya di sini adalah 2013. Setelah ketemu tahun dasarnya, baru kita bagi. Ya, jadi caranya adalah ini tadi total keranjang di tahun itu dibagi total keranjang di tahun dasar dikalikan 100 gitu ya. Nah, dari sini dari IHK ini kita bisa menghitung inflasi. Kalau tadi pakai tahun dasar, kalau inflasi pakai tahun sebelumnya. Jadi IHK di tahun tersebut dikurangi IHK di tahun sebelumnya, dibagi IHK di tahun sebelumnya dikalikan 100%. Gitu deh teman-teman. Cukup simple, tapi kalau Intril kita kerja di BPS pusing juga ya. Karena keranjang belanjanya pasti banyak sekali kan. Nggak mungkin kan kalian cuma burger dan sosis doang gitu ya. Nah, di mana? Di IHK, perhitungan IHK itu menimbulkan banyak permasalahan kayak gitu ya. Karena ya tadi keranjang belanja itu biasanya di-update-nya itu ya sekitar 5 tahun sekali lah. Jadi dia tuh kadang tidak bisa mencerminkan the real condition di tahun tersebut kayak gitu. Nah, ini contohnya adalah permasalahan bias substitusi. Maksudnya bias substitusi ini apa? Maksudnya bias substitusi di sini adalah gini, jadi misalnya nih, tadi ya burger sama sosis. Ketika harga burger itu naik, otomatis kan saya beli roti sosis nih, beli hotdog kayak gitu. Nah, otomatis tadi kita lihat ya, keranjang belanjanya, kalau berdasarkan keranjang belanja kan masih banyak kan sosis kayak gitu. Nah, ternyata harga sosis ini tiba-tiba naik.
Gara-gara harga sosis naik, akhirnya saya pindah ke burger yang lebih murah. Tapi keranjang belanja itu nggak bisa berubah kayak gitu ya teman-teman. Selama belum diupdate oleh si yang penanggung jawab penghitung IHK ya, misalnya kayak BPS, kita nggak bisa mengubah keranjang belanja yang awalnya 4 sosis dengan 2 burger menjadi misalnya karena kita beli banyak burger nih gara-gara harga sosis mahal, itu menjadi 8 burger terus 2 sosis misalnya kayak gitu itu nggak bisa. Nah, akhirnya terjadi bias substitusi di sini. Ketika ada perubahan harga di salah satu barang, kemudian masyarakat ini berpindah konsumsinya ke barang yang lain sebagai substitusinya tadi ya, keranjang belanja ini tidak bisa menangkap fenomena tersebut kayak gitu. Karena apa? Karena keranjang belanja di-update-nya itu beberapa tahun sekali gitu ya. Padahal ada yang berubah nih di sini. Akhirnya apa? Akhirnya fenomena seperti itu tidak tertangkap. Nah, pengenalan barang baru itu juga kayak gitu ya. Misalnya teman-teman sekarang gara-gara misalnya ada apa ya, Gojek kayak gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya proporsi transportasi kalian lebih tinggi gitu gara-gara ada ojek online. Nah, itu kan barang baru nih ojek online. Akhirnya tidak tertangkap di situ karena apa? Karena keranjang belanja kalian masih pakai keranjang belanja di tahun yang masih belum ada Gojeknya. Contohnya kayak gitu ya. Kualitas juga sama. Kualitas yang turun itu nilai uang mata uang akan turun, tapi dia tidak akan tertangkap di perhitungan IHK. Oke, minggu kemarin kan kita udah menghitung inflasi dengan deflator PDB. Saya jelasin nggak ya? Saya lupa. Nah, tadi kan kita udah menghitung inflasi dengan IHK kayak gitu. Itu deflator nanti hasilnya baik PDB ataupun IHK itu biasanya akan beda tipis, hampir sama bahkan hasilnya gitu, bahkan sama gitu ya angka inflasinya. Tapi sebenarnya baik PDB maupun IHK itu menghitung dua hal yang berbeda. Nah, dari definisinya aja kan udah beda ya. Kalau PDB itu mencerminkan harga barang dan jasa yang diproduksi secara domestik. Kalau IHK itu menggambarkan seluruh barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen gitu. Contohnya adalah seperti ini. Misalnya Indonesia memproduksi kereta api kayak gitu ya, memproduksi kereta api sendiri. Nah, maka produksi kereta api itu akan menambah jumlah PDB. Karena apa? Kita balik lagi ya ke definisi PDB. PDB adalah apa namanya jumlah barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara pada tahun tertentu. Nah, karena kereta api ini kita produksi di Indonesia, akhirnya PDB naik. Nah, bagaimana dengan IHK? Apa teman-teman beli kereta api? Enggak kan? Nah, kereta api ini kan bukan barang yang dikonsumsi oleh masyarakat. Akhirnya apa? Akhirnya IHK tidak akan bertambah. Kayak gitu contohnya. Contoh lainnya lagi, misalnya yang menambah IHK tapi nggak menambah PDB. Misalnya kayak gini, kita beli mobil impor kayak gitu ya. Atau ya kita ngomongin sultan-sultan itulah, misalnya kayak Raffi Ahmad gitu. Raffi Ahmad beli Lamborghini. Nah, Lamborghini ini kan nggak diproduksi di Indonesia, maka PDB Indonesia tidak akan bertambah. Tapi karena Raffi Ahmad ini adalah orang Indonesia dan dia mengkonsumsi pembelian Lamborghini tadi, akhirnya IHK akan berubah kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi itu contohnya. IHK dan PDB itu kadang mereka menunjukkan angka inflasi yang sama, tapi artinya akan berbeda. Ada case-case di mana PDB bertambah, IHK tetap, atau IHK bertambah dan PDB tetap seperti yang saya contohkan sebelumnya. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, ini tugasnya ya teman-teman. Gampang sih. Sama satu lagi ya. Nanti saya kasih di mana? Di PPT ya. Sorry, di Google Classroom maksudnya. Saya ambilkan dari sini. Saya ingin tahu teman-teman menyimak penjelasan saya apa tidak. Kayak gitu. Oke. Jadi itu teman-teman penjelasan dari saya. Sebenarnya
Ada sih, ini saya juga pengen menjelaskan nilai uang di berbagai waktu sama tingkat bunga real dan nominal kayak gitu, itu juga sebenarnya penting. Cuma ini aja kayaknya udah panjang ya, kayak gitu. Ya teman-teman silakan dibaca, nanti nggak pahamnya di mana bisa ditanyakan ke saya terkait dua bab ini. Jadi nilai uang dan tingkat bunga real dan nominal kayak gitu. Kalau nilai uang itu gampang, jadi kita kayak pengen ngukur gitu loh. Misalnya nih, contohnya, ini ada gaji presiden di Amerika ya, di tahun 1931 itu gajinya 75.000 US dollar, kayak gitu kan. Nah, Obama di tahun ini, di tahun 2012 kayak gitu ya, gajinya 400.000. Nah, 75.000 ke 400.000 itu kan kayaknya seakan-akan selisih jauh ya. Kita pasti bilang, oh presiden di tahun 1931 berarti gajinya lebih sedikit banget dong dibandingkan presiden tahun sekarang. Nah, ini belum tentu. Kita harus menghitung dulu nilai uangnya gitu. Jadi 75.000 di tahun 1931 kalau dikonversikan ke masa sekarang itu jadinya berapa sih? Nah, itu kalian bisa cek di buku ya. Jadi rumusnya itu adalah jumlah dolar kalau kita pakai United States ya, kalau rupiah ya pakai rupiah kayak gitu. Jumlah dolar di tahun T kayak gitu. Jadi di tahun yang mau kita hitung nih di 1931 dikali IHK tingkat harga di tahun ini atau di tahun yang ingin kalian 2012 tadi dibagi IHK di tahun 1931. Ternyata ketika kita hitung pakai rumus tersebut, gaji presiden United States di tahun 1931 kalau dikonversikan di tahun sekarang itu nominalnya sangat besar sekali, yaitu sebesar 1.100.000. Jadi istilahnya kayak gini, presiden United States di 1931 digaji 75.000 itu sudah bagaikan digaji 1.100.000 di tahun sekarang. Padahal presiden Obama di tahun 2012 ya, atau ya di tahun sekarang itu digajinya cuma 400.000 kayak gitu. Berarti kan masih tinggian digaji di 1931. Karena apa? Karena nilai nominal 1931 tadi ketika ditaruh di tahun sekarang itu sebesar 1.100.000 tadi. Kayak gitu ya, teman-teman. Tuh. Oke, mungkin itu dulu ya penjelasan dari saya. Sekian, saya akhiri. Jangan lupa kelompok 2 ya. Kelompok 1, tadi ada satu offering yang belum, beberapa udah. Minggu depan kelompok 3 ya. Kelompok 3 itu apa, Rek? Silakan cek RPS-nya ya. Saya juga nggak terlalu apa kayaknya itu sih. Bentar. Kelompok 3 berarti kalian nanti akan menjelaskan Oke, tabungan, investasi, dan sistem keuangan. Ya, real case-nya di Indonesia kayak gimana. Oke, sekian teman-teman penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.